Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala kulli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat tanggal 15 April 2022 atau bertepatan pada tanggal 13 Ramadan atau 14 Ramadan juga, dari kita tidak ada masalah. Yang penting bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah dengan la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Rajab kemarin datang dan sebelum itu ada juga bulan Rajab, Sya'ban, bahkan ketika kita itu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh umurna fi syahr Ramadan ya Allah. Sampaikan bulan ke umur kami di bulan Ramadan ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kita minta supaya sampai di bulan Ramadan, dan ketika itu kita menangis-nangis luar biasa, bahkan meneteskan air mata. Sangat terharu ketika itu. Bahkan alhamdulillah ketika pun kita menangis, Allah mengabulkan doa kita, diberikannya kesehatan, umur panjang, dan sampai kita di Ramadan yang mulia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, giliran dipanjangkan umur kita sia-siakan. Giliran Allah memberikan kesehatan tak mau salat tarawih, bahkan banyak yang tak berpuasa. Ini kan kita bersandiwara dengan Allah, sudah melanggar apa yang kita minta di bulan Ramadan kemarin, di bulan Sya'ban kemarin. Kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita minta kemarin itu umur panjang, kesehatan, Allah telah memberikannya. Mana sekarang pertanggungjawaban yang Allah berikan dengan umur panjang dan kesehatan? Seharusnya kita bertanggung jawab. Umur Allah berikan, kesehatan Allah berikan, tak kita sia-siakan. Ini kan namanya kita mempermainkan Allah dengan tangisan yang luar biasa kemarin itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang datang ketika dalam Ramadan ini salah niat. Niat kepingin datang ke Ramadan, rupanya bukan beribadah kepada Allah. Bagaimana dia bisa laris nanti ketika dagangannya pas buka puasa, inilah niatnya. Sehingga dia rupanya menangis minta ampun kepada Allah untuk dipanjangkan, diberi kesehatan hanya untuk berjualan sampai di bulan Ramadan. Apa ini kita enggak bersandiwara dan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan umur kesehatan yang luar biasa, tapi sampai Ramadan kita pergunakan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita masuk jalan tol. Kita mau ke Kuala Namu, kita yakin sekali mobil yang kita bawa ini kita akan sampai ke Kuala Namu dengan rambu-rambu lalu lintas dan segala macam. Enggak nyangka kita keluar lagi ke tol yang namanya menuju Amplas. Kita baru sadar, ketika kita baru keluar dari Amplas kita baru sadar, loh kenapa saya nggak sampai Kuala Namu? Begitulah orang yang berada di dalam bulan Ramadan ini, dia yakin sekali akan mendapat pahala banyak segala macam dengan Allah berikan, nggak tahu dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia keluar jalur. Na'udzubillah min dzalik. Inilah saya umpamakan contoh tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masuk Ramadan linglung, tak tahu dia apa yang dikerjakan, ibarat seperti tamu. Linglung, dia nggak ngerti dia di Ramadan, padahal sudah sampai Ramadan. Umur ada, kesehatan ada, linglung dia.
menjadi tamu dia di Ramadan. Seharusnya Ramadan itulah bulan tamu yang kita hadirkan dia, kita sanjung dia, karena yang mulia sudah datang. Apa yang kita inginkan, apa yang beliau inginkan, kita persilakan dan segala macam. Karena tamu ini yang membawa berkah ini akan datang, enggak semua tiap bulan datang, tertentu datang dan akan pergi meninggalkan kita. Maka kita mempersilahkan tamu itu dengan luar biasa. Ini orang yang tidak linglung, yang tahu diri. Ada orang yang masuk Ramadan cuma perubahan jadwal makan saja. Yang biasanya cuma makan jam 7 pagi, jam 8, cuma bergeser jam 4. Hanya berubah jadwal makan saja. Habis itu dihabiskan dengan tidur-tiduran, nonton sinetron, main HP dan segala macam. Enggak ada perubahan. Salat tarawih pun enggak, apapun enggak. Hanya merubah jadwal makan yang biasanya pagi dirubah menjadi waktu jam 4. Itu saja, lain tidak ada. Apa kita enggak termasuk orang yang rugi? Rugi sekali, rugi dan rugi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masuk Ramadan kayak makan sambal. Apa kayak makan sambal? Cuma pedas sebentar saja. Paling sibuk, enggak karu-karuan. Seakan-akan dialah yang mantap dan segala macam. Itu sampai seminggu. Kemudian dia pun melupakan, enggak sholat tarawih lagi, enggak puasa lagi. Ini hanya orang-orang yang hebat kekuatannya cuma seminggu. Dia merasa Ramadan itu bagi dia cuma seminggu, bukan sebulan. Cuma seminggu, itulah prinsip dia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berkaca, kita koreksi diri, siapa kita, apa mau kita. Kalau orang mau berpikir yang matang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masuk Ramadan cuma jasadnya saja. Jasadnya saja di Ramadan. Di masjid cuma jasadnya saja. Pikirannya sudah sampai ke bulan Syawal. Pikirannya kayak mana? Nanti keluarga saya tidak ada baju baru. Bagaimana nanti ini kue-kue yang mantap ketika di bulan Syawal gitu. Dia jasadnya di Ramadan, tapi pikirannya, ruhnya sudah berada di bulan Syawal. Dia nggak pernah menjaga perasaan. Cuma dia menjaga bagaimana pikiran dia sampai di bulan Syawal nanti sehingga dia mengerjakan sholat tarawih. Nggak mengerti dia berapa rakaat, banyak yang nyasar, banyak nggak mengerti. Kenapa? Karena dia hanya meninggalkan jasadnya saja di bulan Ramadan. Pikirannya sudah di bulan Syawal. Bagaimana nanti kata orang kalau saya nggak punya baju baru? Bagaimana nanti kata orang kalau nanti datang tamu nggak ada apa kue segala macam? Dia berpikir menjaga perasaan orang. Nggak pernah dia menjaga perasaan Sang Pencipta, nggak pernah. Yang penting bagaimana dia menjaga perasaan orang. Nanti di bulan Syawal dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang. Bagaimana variasi menghadapi Ramadan ini? Kaum muslimin, Ramadan ini ibarat paket pulsa. Apa saya katakan paket pulsa? Yang Allah kasih kuotanya adalah 30 hari. Yang dalam kuota 30 hari itu ada bonusnya. Apa bonusnya itu? Malam Lailatul Qadar. Itulah dengan ekstra malam Lailatul Qadar. Sayang kalau kuota yang Allah berikan ini tidak kita pergunakan. Hari ini sudah berapa belas kuota kita? Ada yang 13 sudah hangus, ada yang 14 sudah hangus. Tinggal berapa sisa lagi kuota kita? Dengan malam ekstra kulikuler yang itu namanya apa? Lailatul Qadar. Kuota ini akan hangus kalau tidak kita pergunakan. Kalau mungkin yang lain tidak pergunakan bisa jadi. Yang tahun yang akan datang, Ramadan yang akan datang, bukan kota kita yang hangus. Bahkan kita pun tidak ada lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Umur, langkah, maut Allah yang menentukan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang tahu diri, yang mengerti mempergunakan kota Ramadan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, Ramadan itu kalau mau jujur hanya untuk orang-orang yang cerdik. Orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang pandai, itulah Ramadan. Bukan hanya untuk orang kaya atau orang miskin, bukan. Bukan untuk pejabat atau orang-orang buruh, bukan. Yang berbicara di sini nilai-nilai keimanan. Bukan hanya fisik yang mendukung, keimanan. Kalau orang sudah bicara masalah keimanan, dia yakin dia tidak akan pernah mempermainkan Allah. Tidak pernah mengakal-akalin Allah. Walau keadaan panas begini, dia tetap puasa. Nggak ada istilah dia minum. Kenapa? Yang bicara di Ramadan nilai keimanan, bukan hanya fisik. Banyak orang fisik mantap, kuat, gagah, tapi nggak puasa, kehausan.
Kan bukan bicara masalah fisik, bicara keimanan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kunci 3 metode Rasulullah, kurikulum yang dari dulu yang dipegang oleh para sahabat turun temurun. Karena kita nggak tahu 50 tahun, 60 tahun, mungkin kita 70 tahun kita berpuasa, nggak pernah tahu kita metode puasa yang mantap, kurikulum yang mantap. Sehingga kita kesannya ikut-ikutan puasa. Orang puasa kita pun puasa. Orang puasa bermakna, kita apa bermakna? Kenapa? Sepele menghadapi Ramadan. Biasanya Ramadan tahun ke tahun begitu juga. Itulah perasaan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kurikulum yang pertama? Yaitu banyak salat sunat. Perbanyak salat sunat apa saja? Salat malam, tasbih, tarawih, witir dan segala macam apapun. Silakan rawatib atau apapun salat, perbanyakkan salat sunat. Karena apa? Ini bulan bonus. Kali-kalinya luar biasa. Makanya Ramadan ini orang-orang yang mengerti, orang yang cerdik. Kalau orang nggak cerdik, nggak ngerti dari Ramadan itu. Dikira sama ya sholat sunat. Padahal tidak. Kali-kalinya luar biasa, bulan bonus. Maka mengertilah orang yang sholat sunat dan segala macam. Karena dia merasa nilai Ramadan plus lain daripada bulan yang lain. Yang pertama. Yang kedua adalah banyak membaca Al-Quran. Ini orang yang mengerti. Duduk di masjid, baca Al-Quran. Duduk di mana pun baca Al-Quran. Tidak heran sekarang orang. Di mana-mana ada taman bawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Bukan masalah pamer atau segala macam. Enggak, ini mempergunakan waktu momentum Ramadan. Bawa Al-Quran kecil, di mana ada taman dia baca. Enggak mesti di masjid. Baca Quran di masjid. Bukan, di mana ada kesempatan. Karena pulsa, paket akan terus habis berjalan. Kesempatan untuk mengantongi Al-Quran. Hari ini kita tidak. Hari kita banyak mengantongi HP daripada mengantongi Al-Quran. Banyak membuka WA daripada membuka Al-Quran. Banyak membuka Facebook daripada membuka Al-Quran. Lalu pertanyaannya, apa yang berubah setiap bulan datang Ramadan, setiap tahun? Enggak juga berubah. Maka saya katakan sekali, Ramadan ini orang-orang yang cerdik, yang mengerti mempergunakan. Bukan dia sok, mana-mana kau sok jago, bawa Al-Quran segala macam, pamer tentang kau pandai. Enggak. Ini membuktikan Ramadan ini akan berhabis sebentar lagi kalau nggak kita pergunakan. Apa tuh datang ke masjid? Apa nanti sholat maghrib berbaca Al-Quran? Tidak. Kelewatan kita. Karena kita nggak mempergunakan kesempatan. Itu kurikulum yang kedua. Kurikulum yang ketiga, apa? Banyak bersedekah. Banyak bersedekah dibandingkan bulan lain. Afdhalus sedekah, sedekah fi syahr Ramadan. Yang paling mantap bersedekah adalah ketika di bulan Ramadan. Bukan bulan lain nggak bisa, bisa. Tapi pahalanya lain. Sekarang ini kan ada jaburan di masjid, buka puasa di masjid. Jangan tunggu lagi datang selebaran kertas baru kita mengantar. Bagaimana cara mengambil pahala orang? Orang tidak marah. Kita mengambil pahala orang tidak marah. Kita mengantar bukaan. Puasanya orang itu kita dapat pahala, nggak mengurangi orang yang berpuasa. Masya Allah. Orang senang, kita senang, bahkan dapat pahala. Ini pandai namanya, mengambil daripada nilai ibadah orang. Cuma kita nggak peduli di situ, nggak open. Kita merasa biasa saja, nggak ada yang lebih, nggak kurang. Kalau memang datang kertas itu saya kasih. Kalau memang nggak datang nggak saya kasih. Apa itu enggak? Menjemput yang namanya nilai-nilai keabdulan sedekah di bulan Ramadan. Maka saya katakan sekali lagi, Ramadan ini adalah untuk orang-orang yang cerdik. Bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang pejabat, bukan untuk orang biasa-biasa, enggak. Orang yang cerdik. Miskin pun cerdik dia. Kaya pun cerdik dia, ada juga. Tergantung di mana posisi kita sekarang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur, kita telah ayat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ayat Al-Baqarah 183. Kalau Imam Asyuti mengatakan bahwasanya kalau kita membacakan daripada artinya, hai orang beriman, puasalah kamu, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti orang-orang dahulu, semoga kamu mendapat la'allakum tattaqun, mendapat apa ini itu ketakwaan. Sekilas itu kita artikan. Tapi sejujurnya Allah dalam ayat Al-Baqarah 183 mengatakan apa? Yang mengatakan Ramadan itu bukan hanya untuk orang malas. Ramadan itu bukan untuk orang santai. Ramadan itu bukan untuk orang penghayal. Ramadan itu bukan untuk orang yang apa? Yang apa? Nangis segala macam kemarin itu minta supaya disampaikan di bulan Ramadan. Bukan. Ramadan itu bukan bulan untuk orang-orang yang bersandiwara. Allah mengatakan. Apa maksudnya lagi? Cuma kadang-kadang kaum muslimin kita nggak mengerti.
Kamu tak akan pernah mendapat takwa kalau kamu bermalas-malasan di bulan Ramadan. Kalau Allah langsung yang mengatakan dengan kekasaan begitu. Kamu tak akan mendapat takwa kalau kamu malas-malasan. Kamu tak akan mendapat takwa kalau kamu santai-santai di bulan Ramadan. Kamu tak akan mendapat apa-apa kalau kamu cengeng di bulan Ramadan. Kamu tidak akan mendapat apa-apa nilai ketakwaan kalau kamu hanya modal sandiwara dan nangis di bulan Ramadan, nggak akan dapat apa-apa. Kamu muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak mengerti ayat tersebut. Kita kira biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Tidak bisa. Bertakwa itu harus kerja keras. Harus punya tantangan. Allah paling suka punya orang tantangan. Menantang apa? Terik panas kayak gini. Luar biasa dahaganya. Banyak minuman segar. Kita nggak minum. Itu luar biasa. Ada di kulkas minuman segar. Kita nggak minum. Teriknya luar biasa kali ini. Tahun ini dibuat Allah. Kita nggak mau. Kuncinya apa? Ketika nanti kita datang, ketika kita mau meninggal, datang sakratul maut yang hausnya luar biasa. Kita udah ada uji coba ketika di bulan Ramadan, panasnya luar biasa. Nggak terkejut kita. Nggak tergoda kita dengan setan yang membawa air. Yang hausnya luar biasa. Karena saat ini kita haus luar biasa. Ini uji coba. Makanya Allah memiliki tantangan. Orang yang tantangan itulah orang yang cerdik, yang mengerti. Kalau kita nggak tahu, nggak punya tantangan. Ketika kita sakratul maut, hausnya luar biasa, kita ambil air itu dari setan. Apa enggak kita luar biasa juga terjerumus? Ini. Allah punya tantangan apa? Enggak makan. Maksudnya apa? Banyak makanan. Bukan kita enggak makan. Tapi kita enggak mau menghitung nilai ketakwaan. Disimpan makanan itu. Enggak mau kita makan kalau belum waktunya. Ini kan tantangan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, banyak orang enggak bisa menerima tantangan begitu. Yang bicaralah nilai-nilai keimanan yang bicara. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita enggak ke situ kajian kita. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana azibihi. Apa maksudnya? Puasa itu adalah kepunyaanku. As-saumu li wa ana azibihi. Saya langsung yang memberi, kata Allah. Kaum muslimin, Masya Allah. Bukan gampang mendapat profesor doktor ketakwaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mendapat ketakwaan dari manusia, menjadi profesor, luar biasa susahnya. Apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah Allah sangat menyukai orang-orang yang memiliki tantangan. Kaum muslimin, lalu bagaimana menurut Al-Baqarah 183 orang yang berbuka puasa? Contohlah kaum muslimin, bagaimana kita berbuka puasa selama ini? Apakah kita mendapatkan la'allakum tattaqun? Rasulullah ketika berbuka puasa, hanya beberapa kurma dia makan dengan seteguk air sudah. Bagaimana kita hari ini berbuka puasa? Sebelum berbuka puasa kita keliling ke pajak, semua kita beli makanan, minuman dan segala macam. Habis itu kita nggak mampu makan, padahal dengan seteguk air kita sudah merasa hilang semuanya. Lalu makanan itu kita simpan di kulkas segala macam. Buka puasa yang kemarin saja masih ada dalam kulkas. Hari ini kita simpan lagi di kulkas. Bukan mubazir. Sekarang pertanyaan kaum muslimin, kenapa puasa kita nggak bisa menahan nafsu? Ada apa dengan puasa kita? Semua kita beli, semua kita makan. Padahal puasa menunjukkan bahwasanya Allah menguji kita menjadi orang yang bertakwa. Nilai-nilai keimanan. Puasa. Dan kenapa kita nggak bisa? Ada apa sekarang dengan puasa kita? Siapa yang berpuasa? Kenapa kita nggak bisa mengontrol nafsu dalam keadaan puasa kita ini? Sehingga mubazir semua, termasuk perbuatan setan yang luar biasa. Karena apa? Karena yang berpuasa selama ini nafsu kita. Bukan diri kita yang aslinya. Semua mau kita beli. Perhatikan hari ini. Betapa banyak hari ini makanan minuman yang tidak bisa dimakan lagi dan diminum lagi, tergeletak sampai pagi dan terbuang sia-sia luar biasa. Pertanyaan kaum muslimin, kenapa pengeluaran umat Islam 3 kali lipat lebih, bahkan 4 kali lipat di bulan Ramadan? Padahal di bulan Ramadan kita disuruh berpuasa, menahan imsak, enggak makan, enggak minum. Tapi itu pengeluaran kita jor-joran luar biasa. Bahkan luar biasa ekonomi kita dibandingkan dengan bulan lain, pengeluarannya luar biasa. Ada apa dengan puasa kita? Ada apa dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah sudah kewalahan menangani yang namanya harga. Setiap bulan puasa, harga-harga sembako melambung luar biasa, enggak terkendalikan. Kita kan berpikir aneh. Padahal umat Islam mayoritas di Indonesia ini adalah umat Islam.
Yang luar biasa, Islam terbesar di dunia. Seharusnya harga itu sembako, beras, gula nggak bergerak dan nggak tersentuh karena kita puasa. Tapi luar biasa lonjakannya, berkali-kali lipat naik. Bahkan produsernya bukan kita, bukan umat Islam. Bahkan orang itu luar biasa senangnya ketika Ramadan. Bahkan harga bisa mereka buat karena kita membutuhkan yang luar biasa. Padahal kita bisa mengembargo mereka. Nggak peduli kita dengan yang namanya gula, beras dan segala macam. Karena kita berpuasa. Kalaupun ada hanya sedikit saja, tapi kita kan gagal. Pemerintah di situ menopang untuk membantu umat Islam, kewalahan menangani. Kewalahan umat Islam menangani. Mau ditanam pun banyak yang namanya tebu, segala macam nggak mampu mengendalikan yang namanya harga tebu. Mau ditanam bagaimana sawit seluruh Indonesia nggak mampu menangani harga minyak. Karena kuncinya umat Islam boros di bulan Ramadan. Ada apa dengan puasa kita? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik ketika Al-Quran Al-Baqarah mengajak hanya orang-orang yang berimanlah yang melaksanakan ibadah yang mulia ini. Hanya orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, mari kita lihat. Apakah kita termasuk orang-orang yang diajak oleh Allah? Apakah kita termasuk orang yang diajak oleh Allah? Walaupun umur kita 60 tahun, belum tentu kita diajak oleh Allah dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Belum tentu. Bisa jadi umur 25 yang diajak oleh Allah. Apa kita orang miskin? Belum tentu diajak oleh Allah. Bisa jadi orang kaya yang diajak. Apa kita orang kaya? Belum tentu. Karena menarik. Allah hanya mengajak orang-orang yang beriman. Siapakah yang beriman ini? Pertanyaannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita berpuasa? Sudah berapa umur kita sesuai dengan umur masing-masing? 60, 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Pertanyaan kaum muslimin. Apa setiap bulan Ramadan datang Allah mengajak kita? Apa setiap bulan puasa Allah mengajak orang-orang yang beriman? Tanyakan kepada diri kita. Menangislah kita hari ini. Ketika setiap Ramadan kita belum termasuk diajak oleh Allah dalam menghadapi Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.